Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran menggunakan mode daring. Mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Baik, mudah-mudahan pada kesempatan ini kalian tetap sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan nanti dapat mempraktekkan dengan baik. Pada praktek yang sebelumnya, kita sudah mempraktekkan tentang routing statik, di mana kita lihat kembali, ini ada jaringan A dan jaringan B. Kemudian jaringan ini kita hubungkan menggunakan dua router di jaringan A dan router di jaringan B, menggunakan model routing statik. Nah, bagaimana kalau kita buat satu jaringan lagi, yaitu jaringan C, dan nanti jaringan C itu kita hubungkan ke jaringan B dan jaringan A. Nah, untuk itu, pada kesempatan ini, Bapak mengajak kalian membuat routing statik menggunakan 3 router, yaitu menghubungkan 3 buah jaringan. Kemudian kita tarik kabel. Nah, sekarang kita konfigurasi dulu jaringan C ini di router dari pas Ethernet tadi ya. Kita ini on kan dulu. Kita berikan alamat misalkan 192.168.30.1. Oke. Jadi router sudah kita berikan alamat 192.168.30.1. Maka di PC-nya ini kita berikan alamat 192.168.30.2. Dan gateway-nya kita isi dengan 192.168.30.1. Dan komputer berikutnya 192.168.30.3. Gateway-nya 192.168.30.1. Nah, jaringan C sudah kita buat dan ini kalau kita coba kita kasih paket dari komputer 4 ke komputer 5 ini sudah sukses ya. Itu juga dari router ke komputer. Pertama memang pilot. Sukses. Ya. Kalau sudah, kita beri keterangan dulu topologinya biar nanti mudah kita pahami ya. Kita ini dulu kasih warna gambar. Ya.
Nah, ini network C. Tadi sudah kita uji dan sudah bisa. C berarti IP-nya 192.168.30.0. Kenapa kita buat sepertinya berurutan 10, 20, hingga 30? Ini agar memudahkan kita, ya, memudahkan untuk kita belajar gitu. Yang jelas ini segmennya sudah berbeda. Kalau ini kan menggunakan 10, sini menggunakan 20, sini menggunakan 30. Artinya ini kalau tanpa dibantu dengan router, ini nggak bisa saling berhubungan. Makanya kita sudah buktikan dengan diberikan router, kemudian kita lakukan routing, bisa saling berkomunikasi yang A dan B. Nah, sekarang tinggal yang C. Bagaimana caranya untuk ketiga network ini bisa saling berkomunikasi? Pertama, kita pasang kabel dulu dari router yang kedua ke tiga, ke serial 3 ya. Ya. Kalau sudah, kalau ini kan ada alamat atau IP daripada pemasangan kabel ini, atau net hop sebagai nanti pintu penghubung antar router dari A atau jaringan A ke jaringan B ini sudah ada ini alamat penghubungnya. 192.168.100.1. Sini 100.2. Ini baru A ke B. Sekarang untuk yang B ke C juga sama, kita buatkan dulu alamatnya untuk ini hubungan kabel ini. Nanti sebagai penghubung. Misalkan saya contohkan, kita masuk ke router ya, kita ini kan dari serial 2 ya. 2 serial 2 ke serial ini. Saya contohkan 192.168.200.50 misalkan. Di on kan, kemudian di OK. Di sini sudah kita buat. Berarti di sini alamatnya MAC hop-nya 192.168, tadi dicontohkan 200 ya, 200.50. Nah, ini. Ini adalah untuk hubungan nanti kabel dari sini ke sini ya. Nah, sekarang yang di sini juga dibuat. Nah, sini kan tadi dari serial 2 ke serial 3. Kita klik di sini di serial 3. Ya, nah, kita on kan dulu. Sini kita pasang IP 192.168.200 titik. Kalau tadi di router yang kedua menggunakan titik 50, di sini berarti 51. Oke. Ya, jadi sekarang di kabel ini kita pasang
alamat IP neck hopnya 192.168.200.51. Nah, ini agar dipahami ya, kenapa kalau yang router network A-nya ini hanya satu alamat IP, kan kabelnya ini hanya dari sini ke router ini. Jadi kabel dari sini ke sini kan sebagai penghubung, maka di sini harus ada IP penghubung, di sini juga ada IP penghubung. Nah, sekarang karena ditambah lagi satu network atau jaringan, maka dari sini ke sini juga harus saling berhubungan. Maka dibuatlah di sini untuk dari kabel ini satu alamat IP lagi. Di sini juga harus ada alamat IP seperti ini. Kita isi. Kalau sudah, baru kita sekarang hubungkan. Dari ini, router jaringan A ini, kalau ke sini kan sudah terhubung. Sekarang tinggal hubungkan kembali ke yang jaringan C. Tinggal klik di sini. Di statiknya ya, statik. Ini sudah ada ya, sudah ada dari ini dari network A ke network B. Sekarang tinggal kita tambahkan ke network C. Berapa alamat network C-nya? 192.168.30.0. Ini alamat jaringan C-nya karena kita akan menghubungkan dari A ke C. Netmasknya 255 255 255.0. Kemudian masuknya tidak langsung bisa ke C, namun harus masuk ke pintu masuk router yang B. Nah, pintu masuk router B itu kan ini 100.2. Maka kita tetap masuknya ke C itu melalui pintu masuknya atau via kabelnya yang milik B. Maka kita ketik 192.168.100.2. Nah, ini. Dan kita add kan. Nah, di sini. Nah, ini artinya dihubungkan ke network B melalui neck hop ini. Kemudian dihubungkan ke jaringan C juga melalui neck hop ini. Ya. Artinya kan ini masuk ke sini berhubungan dengan ini. Jadi juga kalau ingin koneksi atau berhubungan dengan jaringan C, maka tetap yang A ini harus masuk melalui B ini, jaringan B-nya. Nah, kemudian sekarang yang B kita hubungkan juga ke C. Maka di statiknya, nah ini ya. Ini kan B baru berhubungan ke A. Sekarang yang ke C. Maka kita harus tulis network C-nya 192, alamat IP-nya ya. 168 30 0 255 255 255.0. Kemudian di sini berarti dia masuk ke neck hop jaringan C. Neck hop jaringan C-nya 192.168.200.0.
200.51 di add ya. Nah, ini ya. Dihubungkan ke jaringan C melalui neck hop atau alamat IP 200.51. Oke, artinya dari sini masuk ke jaringan C melalui alamat ini ya. Ini IP-nya untuk kabel ini. Ya, gitu. Jadi dari A sudah terhubung ke B, sudah terhubung ke C. B sudah terhubung ke A, sudah terhubung ke C. Tinggal sekarang kita menghubungkan C bisa terhubung ke B dan bisa terhubung ke A. Kemudian kita hubungkan jaringan C ke jaringan B dan jaringan A. Routernya dan pilih statik. Pertama di sini kita ketik alamat jaringan B 92 168 20 D 0. Getmasnya 255 255 255 0. Nah, next hop-nya atau alamat IP kabel penghubungnya 192 168 200.50 add. Nah, ini tandanya kita sudah menghubungkan jaringan C ke jaringan B. Ini jaringan B ya 20.0 melalui neck hop 200.50. Sekarang kita hubungkan yang C ini ke A. Nah, kita klik lagi routernya, kemudian setelah tampil ini di sini kita ganti aja langsung ya. Ini adalah 10.0 ini kan jaringan A. Melalui pintu masuknya sama, neck hop-nya juga melalui 200.50 add. Oke, setelah itu close. Ya, artinya tadi kita menghubungkan jaringan C ini ke B melalui neck hop 200.50. Begitu juga menghubungkan jaringan C ke A menggunakan neck hop pintu masuknya sini gitu. Jadi nggak bisa langsung ke sini. Ya, dari sini. Kalau sudah semua terhubung atau kita koneksikan dari router 1, router 2, dan router 3, kita sekarang coba kita tes menggunakan paket data dari komputer 0 ke komputer yang 2, sukses. Komputer 0 ke komputer yang keempat, sukses. Juga sebaliknya, dari komputer 5 misalkan ke komputer 2, sukses. Dari komputer 5 misalkan ke komputer 0. Ya, sukses. Atau bisa juga coba kita ping ya. Misalkan kita ping dari PC 0 ini. Kita ping ke PC 5. PC 5 alamatnya tadi 192 168 30 D3. Nah, ini ya, sukses ya. Itu juga misalkan kita coba ping misalkan dari komputer 4 ini
ke komputer 2 misalkan, atau ke komputer 1. Ping komputer 1 itu alamatnya 192.168.10.3. Ya, sukses. Jadi dengan demikian, bahwa ketiga jaringan ini atau network ini, network A, network B, network C, sudah bisa saling terhubung dengan router 1, router 2, router 3 menggunakan static routing. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih pahamnya, silakan anak-anak praktekkan dengan baik sambil dipahami. Mudah-mudahan dalam prakteknya tidak mengalami kendala yang berarti, sehingga bisa memahami bagaimana kita bisa mengkonfigurasi ketiga network dalam routing statik. Selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses.